Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan, nama saya Yulistiawati Andriani, NIM 18330748. Saya Firdana Fiza, NIM 18330747. Perkenalkan, nama saya Chandra Wisnu Anggara, NIM 18330741. Perkenalkan, nama saya Diki Alfirmawan, NIM 18330735. Perkenalkan, nama saya Reida Nursyifa dengan NIM 18330745. Yang pertama ada buret. Buret digunakan untuk mengukur volume cairan yang keluar dari pipet. Lalu ada beker gelas yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Lalu ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Lalu ada statif yang digunakan untuk menegakkan buret, corong, dan peralatan gelas lainnya, dan klem, menjepit peralatan gelas dan menempel pada statif. Lalu selanjutnya ada Erlenmeyer yang digunakan untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Alat dan bahan yang digunakan selanjutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes adalah alat khusus yang biasa ditemukan di laboratorium dan berfungsi untuk memindahkan cairan skala kecil atau setetes demi setetes dari satu media ke media lainnya. Kemudian digunakan aluminium foil untuk menutup Erlenmeyer atau tabung reaksi. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Kemudian selanjutnya ada penyangga atau kaki 3. Penyangga digunakan untuk penahan kawat pada saat proses pemanasan. Yang terakhir ada corong gelas atau corong kaca. Fungsinya adalah sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan yang kecil. Lalu bahan yang digunakan adalah asam askorbat atau vitamin C. Kadar vitamin C. Yang pertama, timbang sesama 400 mg bahan. Yang kedua, larutkan dalam campuran air 100 ml dan asam sulfat 25 ml 2N. Yang ketiga, tambahkan indikator kanji sebanyak 3 ml. Yang keempat, titrasi dengan iodium 0,1 N. Rumus laju gerak atau laju reaksi adalah perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu, atau posisi akhir X2 dikurangi posisi awal X1 dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal, atau delta X per delta T. Dari data yang sudah diketahui, dapat disimpulkan bahwa T1 adalah 1 jam, T2 5 jam, X1 adalah absorpsi, dan X2 adalah serapan. Kemudian, ubah waktu dari jam ke detik, di mana 1 jam sama dengan 3.600 detik, dan 5 jam sama dengan 18.000 detik. Lalu, dimasukkan data ke dalam rumus. Untuk delta T di seluruh perhitungan itu sama, yaitu 18.000 detik dikurangi 3.600 detik, sama dengan 14.400 detik. Lalu hitung delta X data dari setiap suhu, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan hasil reaksi kinetika. Menurut FI halaman 30, penetapan kadar vitamin C adalah 1 ml iodium 0,1 N setara dengan 8,806 mg C6H8O6. Dan laju kinetika didapatkan hasil untuk 40 derajat yaitu A 1,2673 dikali 10 pangkat min 4. Yang B 1,7979 dikali 10 pangkat min 4. Yang C 0,2791 dikali 10 pangkat min 4. D 0,2680 dikali 10 pangkat min 4. Dan dapatkan hasil yang 50 derajat adalah A 4,9701 dikali 10 pangkat min 4. Yang B 6,0062 dikali 10 pangkat min 4. Yang C 6,3194 dikali 10 pangkat min 4. Dapatkan hasil yang 60 derajat yaitu yang A 11,1402 dikali 10 pangkat min 4, yang B 11,3173 dikali 10 pangkat min 4, yang C 10,0
0,208 dikali 10 pangkat min 4.